Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Itu Allah akan memberikan ujian kepada manusia, tentu sesuai dengan kelas-kelasnya ya. Kelasnya Nabi, Rasul tentu beda dengan kelasnya kita. Kelasnya kita mungkin beda pula dengan kelasnya para wali. Jadi semakin bagus kualitas iman seseorang, maka ujian yang Allah berikan pun akan semakin berat. Jadi kita patut bersyukur kalau umpama kita diberikan ujian yang sangat berat, artinya iman kita diperhitungkan di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seberat-beratnya ujian yang diberikan kepada kita orang-orang awam ini rasanya belum seberapa ya dibanding dengan ujian yang diberikan kepada para nabi, para rasul. Para nabi, para rasul ini orang-orang pilihan Allah yang iman mereka tangguh luar biasa. Sehingga pantas kalau kemudian ujian yang diberikan kepada para nabi dan para rasul ini sangat berat. Kayaknya kalau ujian yang ada pada nabi, rasul diberikan kepada kita, kayaknya kita nggak tahan, ya nggak bakal kuat ya. Ya karena memang kualitas iman kita pun berbeda dengan iman yang dimiliki para nabi dan para rasul. Saya ambil contoh misalkan saja Nabi Ayub alaihi salam ya. Kita semua tahu dalam sejarah Nabi Ayub ini nabi yang memiliki ketahanan iman, kesabaran yang sangat luar biasa. Ya. Beliau merupakan satu di antara 25 nabi rasul yang diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat. Tetapi dijalani oleh Nabi Ayub dengan sangat sukses ya, tanpa berkurang sedikit pun iman beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi awal kisah dari Nabi Ayub ini, beliau itu merupakan masih cucu dari Nabi Ibrahim ya, alaihissalam. Jadi bapak beliau namanya Is, ya. Is putra dari Nabi Yakub, Yakub putra dari Nabi Ishak, Ishak adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi merupakan cucu ya, buyut dari Nabi Ibrahim, Nabi Ayub ini. Adapun istri beliau Siti Rahmah itu merupakan cucu dari Nabi Yusuf alaihi salam ya. Jadi memang keluarga Nabi ya, Nabi Ayub ini. Nah beliau oleh Allah diberikan kekayaan yang sangat berlimpah ruah ya, warisan dari bapaknya Is. Kekayaan yang sangat berlimpah ruah. Peternakannya banyak, dari mulai peternakan kambing, keledai, kuda, sapi, sampai unta. Sangat berlimpah ruah hartanya ini. Bahkan mungkin lebih kaya ya dibanding dengan orang-orang kaya di zaman sekarang ini. Dan Nabi Ayub ini karena dia nabi, biarpun kaya, berlimpah ruah ya, dermawan beliau ini. Suka memberi, hartanya itu dibagi-bagi kepada orang-orang miskin. Tidak ditumpuk seperti orang zaman sekarang ya, untuk 7 turunan misalkan. Tidak, Nabi Ayub dibagi-bagi hartanya itu ya, kambingnya dibagi-bagi, tapi gak pernah habis. Untanya, keledainya dibagi-bagi orang itu, tapi gak pernah habis. Beliau itu contoh orang kaya yang dia dermawan, tidak sombong, tidak angkuh, selalu mendengarkan omongan orang-orang kecil ya, bergaul dengan orang-orang miskin. Tapi ibadah beliau, beliau nabi, luar biasa kepada Allah itu. Ibadahnya luar biasa. Nah iblis ya, iblis ini paling tidak suka kalau ada orang kaya, ibadahnya mantep, orangnya rendah hati, suka berbagi. Iblis paling gak suka ini. Dari dulu sampai sekarang yang namanya iblis itu paling benci kepada orang. Sudahlah kaya,
tidak sombong, tidak angkuh, dan suka berbagi, tidak pelit, tidak bakhil. Jadi kita kalau pengen dibenci iblis, gampang ya. Kalau Anda adalah orang yang kaya, janganlah sombong, janganlah angkuh, sukalah berbagi, taatlah kepada Allah, ibadah jangan ditinggalkan. Pasti akan dibenci oleh iblis, laknatullah alaih. Nabi Ayub ini sangat dibenci oleh iblis. Paling marah ya kalau lihat Nabi Ayub sedang bagi-bagi uang. Ya, paling gelisah kalau melihat Nabi Ayub sudah berbagi-bagi rizkinya kepada orang-orang miskin itu. Ibadahnya luar biasa, siang malam beliau ada di mihrab ya, melaksanakan taqarrub ilallah, zikirnya, wiridnya, tasbihnya, sujudnya luar biasa ya, karena beliau merupakan nabi ya. Satu hari iblis ini kemudian menghadap Allah ya, bikin berita hoax, cara kita ya, berita hoax. Wahai Allah, kata iblis, itu hambamu yang namanya Ayub. Kenapa iblis? Dia itu taat ibadah, taat menyembah kepada engkau karena engkau beri dia kekayaan. Coba dia beri kemiskinan, bahkan berhenti dia ibadah. Kata Allah, iblis kamu jangan sok tahu. Aku tahu dari apa yang kau tidak tahu. Aku tahu Ayub ini hambaku yang ikhlas menyembah kepadaku. Biarpun dia kaya ataupun miskin, bahkan dia insya Allah masih menyembah kepadaku iblis. Kau jangan sok tahu. Tidak ya Allah, dia taat kepadamu, taat ibadah karena dia kaya. Coba dia miskin, berhenti ibadahnya. Silakan kalau kau ingin bukti. Baik ya Allah, akan aku buktikan ucapan saya. Mau apa kau iblis? Aku akan bikin dia bangkrut dari hartanya itu. Aku ingin lihat apakah dia tetap menyembah kepada engkau. Kata Allah, persilakan iblis. Persilakan iblis. Jadi ketika sudah diberikan ACC oleh Allah, iblis ini kemudian musyawarah ya, rapat ya, rapat paripurna ya, dengan anggota-anggotanya itu. Wahai saudara-saudaraku, kita akan menghadapi proyek besar, pekerjaan berat ini. Apa tuanku? Tahu Ayub enggak? Ayub, ya. Tahu tuanku? Nah, dia kan nabi, iya. Dia kan kaya, iya. Lalu bagaimana tuanku? Kita bikin dia miskin hari ini. Kita ingin tahu apakah dia masih menyembah Allah atau tidak. Caranya tuanku, caranya kalian musnahkan semua benda-benda milik dia, kekayaan dia, termasuk ternaknya, musnahkan semua. Baik tuanku, silakan menyebar kalian. Menyebarlah semua tuh pasukan tentara iblis ini. Ya. Ternak milik Nabi Ayub dimusnahkan, dimatikan semua. Dari ternak kambing sampai ternak onta di bumi hanguskan. Dimatikan, bahkan dalam sekejap semua hewan ternak Nabi Ayub mati itu. Tanpa ada satu yang tersisa. Iblis tertawa. Nah, Ayub, sekarang kau bukan lagi orang kaya Ayub. Kau sekarang jatuh miskin, ternakmu semuanya habis. Kau pasti akan menyesal dan akan kecewa kepada Tuhanmu. Nah, satu hari Nabi Ayub ini sedang ibadah ya di mihrab, sedang melaksanakan sholat lah ya. Datang iblis. Ayub, dengarkan saya. Ayub, dengarkan suara saya. Kata yang Nabi Ayub sedang ibadah ya. Lagi ibadah ya, Nabi Ayub tetap konsen kepada Allah. Nah, selesai ibadah, Nabi Ayub nengok, ada apa iblis? Ayub, ada berita penting. Berita penting apa? Kau sedang ngapain di sini? Ya ibadahlah, menyembah kepada Allah. Menyembah kepada Allah tentu. Ada apa iblis? Percuma Ayub. Kenapa? Tuhanmu Allah yang setiap hari kamu sembah sekarang sudah menyebabkan kamu jatuh miskin. Maksudnya bagaimana iblis? Coba kau lihat di luar sana, di lapangan sana. Ternakmu saat ini habis musnah, dimatikan oleh Allah.
Betul iblis? Betul. Ternak kambingmu, keledaimu, kudamu, sapimu, untamu, semua hangus. Dan hari ini kau jatuh miskin. Allah yang menyebabkan kau sekarang miskin. Ayub, percuma. Ngapain kamu nyembah kepada Allah? Kata Nabi Ayub, wahai iblis, kalau memang berita yang engkau sampaikan adalah benar, kalau memang benar saat ini Allah memusnahkan hewan ternakku, sekarang aku jatuh miskin, aku ridho iblis. Aku ikhlas. Kenapa? Semua yang aku miliki, semua ternak yang aku punya itu milik Allah kok. Yang hanya dititipkan kepada saya. Kalau kemudian Allah ambil kembali, ya persilakan, aku nggak kecewa. Kenapa aku harus kecewa? Itu kan punya Allah iblis. Jadi kau nggak masalah? Ya saya tidak masalah. Kau nggak kecewa? Aku nggak kecewa. Sekarang kau pergi iblis, saya mau ibadah. Iblis diusir, Nabi Ayub kembali melaksanakan ibadah. Sambil pergi itu iblis marahnya luar biasa itu. Mengkel cara kita ya. Marah luar biasa. Dasar Nabi ya. Dibikin miskin, ada berita ternaknya mati, bukannya panik, bukannya syok, malah anteng-anteng dia ibadah. Awas kau, akan aku balas dengan lebih kejam lagi. Iblis pun pergi menemui teman-temannya itu. Gimana tuanku? Apakah berhasil? Gagal. Gagal bagaimana? Iya, Ayub itu dasar nabi ya. Imannya hebat luar biasa itu. Kita sudah bikin dia miskin, ternaknya kita matikan semua. Bukannya dia menangis sedih dan syok, malah anteng-anteng dia ibadah. Lalu bagaimana tuanku? Cara apa lagi nih? Nah gini aja. Hari ini kita sudah musnahkan ya ternak-ternaknya, dan kita jangan hanya musnahkan ternaknya saja, kita musnahkan juga, kita habisi seluruh keluarganya. Anak-anaknya kita habisi semua, kita bunuh semua. Ya, saya ingin tahu sejauh mana kekuatan kesabaran Ayub ini. Baik tuanku, luar biasa nih kejamnya iblis di sini ya. Satu hari ketika anak-anak Nabi Ayub ini, ya 12 anak menurut riwayat, sedang makan di satu rumah, ya, lagi makan bersama, kumpul satu rumah lagi makan bersama. Kata iblis, ini kesempatan emas ini akan aku habisi semua anak cucu Nabi Ayub nih. Iblis ini kemudian merobohkan rumah yang dipakai buat makan-makan itu. Luar biasa ini kejamnya iblis ini. Dirobohkan oleh iblis ini. Atapnya dirobohkan, temboknya dirobohkan, dindingnya pun dihancurkan. Jadi semua anak Nabi Ayub, putra-putri beliau yang sedang makan di rumah itu, semuanya mati kejatuhan dinding, kejatuhan atap, kejatuhan tembok. Mati semua itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kejam iblis ini ya. Mati semua, jatuh reruntuhan bangunan rumah itu. Ketika anaknya semuanya mati tanpa tersisa satu pun, iblis kembali menemui Nabi Ayub yang sedang ibadah. Ayub, ada apa iblis? Kali ini ada berita yang lebih besar lagi Ayub. Apa? Kemarin Allah sudah menghabisi ternak-ternakmu. Lalu sekarang Allah lebih kejam Ayub. Kenapa? Anak-anakmu semuanya hari ini mati tanpa tersisa satu pun. Mereka kejatuhan runtuhan rumah, rumahmu ambruk, anakmu mati semua tanpa tersisa. Yang benar iblis. Iya, kalau nggak percaya coba kamu tengok kan. Semua anak keturunanmu mati semua. Itulah perbuatan Allah kepadamu. Lalu ngapain kamu ibadah? Kata Ayub, wahai iblis, sebagaimana ternak-ternakku yang kemarin habis, anak-anakku juga semua itu bukan milikku, semua milik Allah. Anak-anakku semua milik Allah, amanah dari Allah yang dititipkan kepada saya. Kalau kemudian Allah ambil kembali, ya persilakan, itu haknya Allah iblis. Loh, kamu gak kecewa? Aku gak kecewa. Kamu gak sedih? Ya sedih mah tentu, tapi ini sudah ketentuan Allah. Allah yang punya mau, aku ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Silakan kau pergi iblis, saya mau ibadah. Diusirlah iblis. Semakin marah iblis ini. Ini orang pikirnya taruh di mana? Otaknya taruh di mana ini? Anak-anaknya mati bukannya panik, bukannya berlarian, menangis. Malah anteng-anteng ibadah. Ini lebih mengkel marahnya iblis ini. Marah semakin besar itu. Kalau kemarin marahnya masih ya. Sekarang luar biasa. Kenapa? Anaknya dimatikan semua, kok malah anteng-anteng gak ada respon sedikit pun. Saking mengkelnya ini iblis, Nabi Ayub lagi ibadah, telinganya ditiup. Telinga ditiup. Ketika Nabi Ayub ditiup telinganya, dadakan tubuh beliau bergetar, panas luar biasa itu. Ya, demam tinggi beliau, panas luar biasa badan beliau sampai tidak berdaya beliau. Ya, hampir-hampir beliau jatuh. Ya, saking lemasnya tubuh beliau mendadak panas, badan mendadak panas. Ya, Nabi Ayub pun jatuh sakit. Dan bukan hanya itu, tubuh Nabi Ayub ini kemudian merasakan gatal yang luar biasa. Ya. Gatal yang luar biasa. Akhirnya karena gatal, ya terus digaruk-garuk oleh Nabi Ayub ya. Yang lama kelamaan dari yang gatal ini digaruk-garuk menjadi luka berdarah, bernanah ya. Sampai sekujur tubuh beliau semuanya berdarah. Menjadi sebuah luka yang mengeluarkan bau yang tidak sedap. Kian hari kian parah Nabi Ayub ini. Badan semakin penuh dengan luka ya. Dari muka sampai kaki penuh dengan luka. Digaruk-garuk sana, gatal sini, gatal kakinya, gatal tangannya, gatal, semua badan gatal. Digaruk-garuk semakin terlukalah. Akhirnya berhari-hari, berbulan-bulan semakin parah. Semakin kurus Nabi Ayub ini. Akhirnya karena dia mengeluarkan bau yang tidak sedap ya. Mungkin orang sekarang ini dinamakan penyakit kusta barangkali ya. Nabi Ayub dipenuhi penyakit kusta. Walaupun ada sebagian riwayat yang menyangkal ya bahwa beliau bukan penyakit kusta, karena beliau itu adalah nabi, nggak mungkin dapat penyakit yang serendah itu ya. Ada riwayat yang menjelaskan seperti ini. Namun jumhur para mufassirin menceritakan bahwa Nabi Ayub benar adalah mengalami penyakit kusta yang luar biasa. Baunya luar biasa. Akhirnya warga sepakat untuk memindahkan Nabi Ayub dari kampungnya. Khawatir warga akan teridap penyakit yang dimiliki Nabi Ayub. Dia bilang ke istrinya, Siti Rahmah, suamimu Ayub tolonglah, jangan ada di kampung ini. Kau pindahlah dari kampung ini. Tuan, kalau kami pindah, kamu pindah kemana? Yes, persilakanlah. Kau kan punya saudara mungkin ya. Kau bawa tuh suamimu, jangan di kampung inilah. Kami khawatir penyakit yang ada di suamimu akan menyebar ke semua warga. Kau bawa pergilah. Akhirnya istrinya itu menghadap kepada suaminya. Bang, cara kita ya. Warga kayaknya sudah nggak berkenan kalau abang tinggal di sini. Lalu mau kemana? Sudahlah kita pergi aja. Kemana kek? Kita pergi daripada kita akan jadi amukan warga. Baiklah. Nabi Ayub kemudian dipapah oleh istrinya itu, Siti Rahmah itu. Ini istri yang luar biasa ya. Istri solehah, Siti Rahmah ini. Bukan hanya setia ketika kaya, tapi setia juga ketika beliau dalam kondisi yang miskin. Bukan hanya miskin, bahkan Nabi Ayub menderita penyakit yang sangat parah. Kian lama, kian parah, sampai Nabi Ayub nggak bisa berjalan. Akhirnya digendong oleh istrinya. Subhanallah ini. Digendong oleh istrinya ini, mencari tempat yang berteduh, bikin rumah-rumahan di situ, jauh dari warga. Nah ini penyakitnya bukan tambah sembuh, tambah parah ini. Sampai kurus beliau itu, sangat kurus ya. Sampai daging beliau, menurut satu riwayat itu, dipenuhi dengan belatung. La haula wala quwata illa billah. Dipenuhi dengan belatung yang sedang memakan daging-daging tubuh Nabi Ayub ini. Semakin bau gak karu-karuan.
Sekujur tubuh belatung itu, jumlahnya mungkin ribuan belatung ya. Mereka beramai-ramai menggigiti badan Nabi Ayub. Beliau tinggal bukan di rumah yang layak ya. Tinggal di rumah yang asal bikin saja, jauh dari pemukiman. Ya tentu namanya kuman, belatung banyak berdatangan. Ya, baunya amis, ini merangsang datangnya para binatang, belatung ini. Digigiti habis, kakinya habis, badannya habis. Kata Nabi Ayub, kau boleh memakan dagingku belatung, asalkan saya minta 2 bagian tubuhku yang gak boleh kau makan. Lidah dan hatiku. Kenapa? Lidah adalah tempat aku bertasbih kepada Allah. Jangan kau makan lidahku. Hati juga tempat aku bertaqarrub ilallah, ya, menyambungkan hubunganku dengan Allah. Jangan kau makan hatiku, wahai belatung. Yang lain silakan kau makanlah. Di belatung itu banyak di kaki, banyak di muka, banyak di badan, banyak. Sampai habis daging tubuh dari Nabi Ayub ini. La haula wala quwwata billah. Dan anehnya Nabi Ayub ini, kalau ada belatung yang ada di tubuhnya tuh jatuh ke tanah, itu bukan dibuang, malah diambil lagi itu belatung, ditaruh lagi di tubuh beliau. Hai belatung, ini rezekimu, silakanlah kau makan dagingku sepuasmu. Jatuh bukannya diusir, bukan dibersihkan, malah diambil lagi, ditaruh lagi di badan beliau. Kau silakanlah makan, ini rezekimu ya. Kau silakan makan badanku belatung. Asalkan jangan kau makan lidah dan hatiku. Sampai badan beliau tinggal tulang ya, tinggal tulang, hanya beberapa gelintir daging yang nempel di tubuh beliau. Sampai kalau pagi itu matahari bersinar, itu sampai sinar matahari nembus ke belakang ke tubuh Nabi Ayub ini. Bolong badannya ini. Subhanallah ini. Cuma ibadah beliau, ya tasbih beliau tetap dalam kondisi yang sakit, yang parah. Tetap beliau tidak istighfar, tapi beliau malah muji kepada Allah. Ya Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Diberikan ujian yang begitu berat, itu malah beliau bertahmid kepada Allah, memuji kebesaran Allah. Istri beliau tiap hari dia pergi ke pasar ya untuk bekerja, karena beliau sudah nggak punya uang sepeser pun ya. Rumah di kampung juga sudah hancur luluh, harta semua sudah dirampas ya. Beliau menjadi miskin yang sangat luar biasa, nggak punya rumah ya, termasuk orang fakir ini. Istrinya sampai dia tiap hari ke pasar ya, bekerja, dapat roti, dapat gandum dimakan untuk suaminya, tiap hari begitu ya. Bahkan sampai ketika nggak punya uang sama sekali, Siti Rahmah ini sampai beliau memotong rambutnya ya, memotong rambutnya kemudian dijual. Subhanallah ini. Sampai dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Nabi Ayub ini. Akhirnya satu pasar ini sampai kemudian tahu bahwa Rahmah ini adalah suami istri dari Nabi Ayub. Rahmah, kamu istrinya Ayub ya? Iya. Ada di mana suamimu? Ada di sana. Besok kamu gak usah kesini lah. Emang kenapa Tuhan? Ya khawatir kami ini pedagang di pasar ini akan tertular. Kamu kan istrinya Ayub. Ayub punya penyakit kusta. Kusta itu penyakit yang bisa menular, Rahmah. Kalau kau tiap hari bolak-balik ke pasar, kau bisa saja memindahkan ya, bakteri yang ada di tubuh suamimu kepada orang-orang yang ada di pasar. Jadi bagaimana tuanku? Udah pokoknya kau cari pasar yang lain, jangan kesini lagi. Luar biasa nih. Sampai Siti Rahmah tidak diperbolehkan ke pasar karena orang-orang pada tahu ternyata beliau merupakan istri dari Nabi Ayub alaihissalam. Pulanglah ke rumah, sampai di rumah Nabi Ayub kaget luar biasa. Kok ada yang beda dari istriku nih? Ternyata kita lihat, Masya Allah, rambutnya jadi pendek. Jadi pendek dia. Siti Rahmah, kemana kan rambutmu? Kok dipotong? Iya mas, rambutku saya potong untuk dijual memenuhi makanan kita sehari-hari.
Nangislah itu Nabi Ayub. Akhirnya Siti Rahmah ini memberanikan diri, ya, usul kepada suaminya Nabi Ayub. Bang, cara kita ya, abang kan Nabi. Lalu, ya kalau Nabi kan doanya pasti makbul. Lalu apa Rahmah? Ya tolonglah, minta kepada Allah lah, apa salahnya berdoa kepada Allah untuk kesembuhan abang. Rahmah, kau sudah capek mengurusiku? Tidak bang, bukan capek, bukan. Cuma namanya orang sakit ini minta sembuh kan wajar bang. Masa nggak pantas? Kata Nabi Ayub, Rahmah, kira-kira sakitku sudah berapa tahun? Kalau saya hitung-hitung 18 tahun bang. 18 tahun, iya. Aku diberikan sehat berapa tahun? Abang diberikan sehat kurang lebih 80 tahun. Nah, itu dia Rahmat. Aku baru diberi sakit 18 tahun. Sementara aku diberikan sembuh 80 tahun. Kira-kira lebih banyak sakitnya apa sembuhnya? Lebih panjang masa sakitnya atau sembuhnya? Ya sakitnya sih bang. Itu dia Rahmah. Aku malu kepada Allah. Aku malu kalau harus minta sembuh kepada Allah. Sakitku dengan sembuhku lebih panjang masa sembuhku 80 tahun. Sakitku baru 18 tahun Rahmah. Aku malu kalau harus minta sembuh kepada Allah. Lah bang, ya kita kan manusia lah. Apa salahnya kalau kita minta sembuh? Nampaknya Nabi Ayub ini nggak suka ya dengan usul Siti Rahmah. Beliau terus ibadah. Sabarlah Rahmah, insya Allah satu saat kita akan kembali. Aku akan disembuhkan oleh Allah. Sabarlah. Tapi kapan bang? Ya sabar. Nanti ada waktunya kita akan kembali disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya ya, hari-hari berlalu. Satu hari ya, Nabi Ayub ini minta diantar untuk buang hajat ya oleh Siti Rahmah. Dibawalah Nabi Ayub ini ke tempat yang tersembunyi ya untuk buang hajat. Ketika Siti Rahmah kemudian pulang ya menghindar, Nabi Ayub sendirian di tempat itu untuk buang hajat. Selesai buang hajat kemudian Allah berfirman ya. Kita bisa lihat dalam Al-Quran surat Sad ayat 43. Kata Allah, urkud birijlika, wahai Ayub, kau sudah sekian tahun lamanya sakit parah, hari ini akan aku sembuhkan. Urkud birijlika, kau hantamkan kakimu di tanah ini. Nabi Ayub menghantamkan kedua kakinya di tanah ya. Hadza muktasalum baridu wasyarab. Muncullah dua mata air. Satu mata air dari injakan kaki kanan, betul air yang hangat ya. Air yang hangat, sementara injakan kaki kiri muncul air ya. Air yang dingin. Hadza muktasalum, yang ini untuk mandi wahai Ayub. Wasyarab, dan ini untuk minum. Jadi yang hangat dipakai untuk mandi, yang dingin dipakai untuk minum, untuk obat ya. Nabi Ayub nurut ya. Air itu memancar dari bawah tanah ya. Yang satu hangat, yang satu dingin. Yang hangat Nabi Ayub dipakai untuk mandi. Mandi, telanjang beliau tuh, nggak ada yang ngelihat ya. Dibersihkan semua badannya. Kemudian air yang dingin beliau minum, ya, beliau minum sampai kenyang ya. Dan alhamdulillah keajaiban yang di luar akal manusia. Ya. Nabi Ayub alaihi salam perlahan badan beliau yang penuh dengan luka seketika sembuh itu tanpa memakan waktu yang lama. Seketika beliau mandi, sekujur tubuh beliau yang penuh dengan luka sembuh luar biasa. Kemudian
Air dingin yang memancar di sebelah kiri beliau minum dengan kenyang, sehingga tubuh beliau yang awalnya lemah, tidak berdaya, tidak bertenaga, kembali beliau itu segar luar biasa, ya. Dikembalikan dalam bentuk yang semula. Luka sudah tidak ada sedikit pun di tubuh beliau, tenaga pun kembali pulih, gagah lagi, ya. Semangat lagi, bertenaga kembali. Bangunlah beliau, ya, untuk pulang. Di tengah jalan ketemu dengan istrinya Siti Rahmah. Siti Rahmah ini sampai-sampai nggak mengenali ini. Kenapa? Ya pantaslah 18 tahun. 18 tahun Nabi Ayub dengan muka yang tidak berbentuk. Saking banyaknya, ya, belatung yang memakan tubuh beliau, sampai Nabi Ayub ini nggak berbentuk, mukanya nggak jelas, ya, kayak tengkorak barangkali, ya. Sampai Siti Rahmah ini kemudian sampai agak-agak lupa ketika di jalan berpapasan dengan suaminya. Mas, kamu tahu Ayub enggak, suamiku Rasulullah? Ayub? Iya. Hai Rahmah, kau buka matamu lebar-lebar. Kau lagi ngomong dengan siapa? Kau sedang bicara dengan siapa? Ketika dilihat pernah, ingat bahwa itu adalah suaminya. Nangis Siti Rahmah itu, langsung dipeluk Nabi Ayub dengan erat. Bang, kau disembuhkan bang? Iya Rahmah. Alhamdulillah, sujud syukur itu. Nabi Ayub kembali dalam kondisi yang sehat walafiat, tubuh yang penuh dengan luka, ya, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akhirnya Siti Rahmah, Allah telah menguji kita berdua. Alhamdulillah kita kembali sehat, aku kembali tidak berpenyakit, ya. Alhamdulillah bang, iya. Nah, kemudian Nabi Ayub ini, ya, memiliki dua tempat, ya. Yang satu ada unggukan gandum, yang satu ada unggukan padi, ya. Nah, gandum ini kemudian ada segumpal awan di langit, ya, yang menaungi gandum tadi, kemudian menghujani gandum tadi. Dari gandum ini kemudian berubah jadi butiran emas. Subhanallah. Adapun beras yang di tempat lain milik Nabi Ayub, ya, ya beras pemberian orang, ya, karena beliau kan lama nggak bekerja, ya. Gandum ya pemberian orang, ya. Beras juga pemberian orang. Nah, yang beras ini juga dinaungi oleh awan, dihujani oleh awan tadi. Nah, beras ini kemudian menjadi butiran-butiran perak. Gandum jadi butiran emas, beras jadi butiran perak. Dan seketika itu pula Nabi Ayub kembali, ya, bangkit dari terpuruknya. Beliau kembali berharta, kembali menjadi orang kaya. Kata Allah, Ayub, hartamu yang dulu aku ambil, aku kembalikan lagi kepadamu. Kau telah berhasil lulus menghadapi ujian dariku Ayub. Selamat kau, ya. Kau ternyata hambaku yang tetap konsisten menjadi hambaku. Ayub, anak-anakmu yang telah aku matikan, maukah aku kembalikan lagi? Luar biasa, tawarin lagi nih oleh Allah. Kalau engkau mau Ayub, anak-anakmu yang dulu mati, 12 anak, aku hidupkan kembali. Bagaimana? Kata Nabi Ayub, nggak usah ya Allah, biarkan mereka di sorga ya Allah. Tidak usah kau kembalikan di dunia ini. Baik ya. Nabi Ayub tidak mau, ditawarkan anaknya hidupkan kembali, biarkan mereka di sorga lah, jangan dibalikin ke dunia ini. Akhirnya Nabi Ayub dan Siti Rahmah kembali oleh Allah diberikan karunia anak lagi, utuh kembali sejumlah anak yang dulu meninggal dunia. Bahkan di antara anak-anak Nabi Ayub ini ada yang namanya Dzulkifli, ya. Dzulkifli ini yang kemudian akan menjadi nabi, rasul, penerus dari Nabi Ayub alaihi salam. Ini ujian yang luar biasa. Kita jangankan 18 tahun kondisi sakit, kadang seminggu pun kita udah gelisah. Ya, padahal kadang-kadang sakit kita sakit panas, demam, tapi kita nggak tahan. 18 tahun Nabi Ayub badannya habis dimakan oleh belatung, tinggal tulang belulang. Tinggal tulang belulang, tapi beliau malah malu minta sembuh kepada Allah. Kita kadang pilek cuma 3 hari, ya Allah sembuhkan ya Allah pilek saya ya Allah. Pilek 3 hari nggak tahan.
Ya. Nabi Ayub 18 tahun badannya habis dimakan oleh belatung, beliau tetap sabar, sabar dan sabar. Ini kan ujian yang tidak mudah. Kata Allah, wahai Ayub, kau tahu ujian yang aku berikan kepadamu Ayub, itu dulu banyak nabi dan rasul yang merengek minta agar ujian itu diberikan kepada mereka. Jadi ujian yang berat diderita oleh Nabi Ayub ini sebetulnya dulu sudah banyak diminta oleh para nabi dan para rasul. Tapi kata Allah, sengaja aku pilihkan ujian ini untukmu wahai Ayub. Ya, kalau aku mau, dulu banyak nabi dan rasul yang merengek, ya Allah, berikan ujian itu kepadaku, ya, sakit itu kepadaku. Aku tolak karena aku akan milih engkau Ayub sebagai penerima ujian yang berat ini.